Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan manhwa pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada awal episode kali ini diperlihatkan seorang putri bangsawan sedang berjalan di tengah badai salju yang lebat dan dia terjatuh. Dengan putus asa, dalam hati dia berujar jika tubuhnya tak bisa mengikuti kehendaknya. Dan juga menambahkan apakah nyawanya akan berakhir sia-sia seperti itu. Kemudian diceritakan beberapa jam sebelum kejadian itu. Di kediaman keluarga Brienne, terlihat wanita itu dipanggil dengan nama Estelle Brienne. Saat itu dia sedang mendapatkan siraman rohani dari ayahnya yang bernama Aldente Brienne. Terlihat ayahnya yang kesal sedang memarahinya karena pergi keluar rumah dengan penampilan yang kurang layak. Ayahnya juga tak mau kalau ada rumor yang tersebar tentang Putri Brienne menyebarkan penyakit putih. Lalu sambil minum dan ditemani oleh istrinya yang bernama Lorelia Brienne, sang ayah menambahkan jika dirinya malu menunjukkan mukanya di kalangan sosial karena penyakit dari Estelle itu. Mendengar semua itu, Estelle pun hanya bisa diam dan menahan amarahnya. Akan tetapi tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang menginfokan jika ada orang yang mencari sang ayah. Kemudian dari balik pintu muncullah seorang wanita yang meminta maaf karena dirinya datang buru-buru tanpa pemberitahuan dahulu untuk mengatakan sesuatu kepada Count Brienne. Lorelia pun bingung dengan kejadian tersebut. Namun wanita yang baru saja datang itu pun memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengaku jika dia merupakan anak kandung dari Aldente Brienne. Dia pun menjelaskan jika saat baru lahir seorang pengasuh melakukan kesalahan hingga dirinya tertukar dengan anak lain. Mendengar hal itu, Aldente Brienne pun marah dan bangkit dari duduknya. Lalu berujar kepada pelayan agar membawa wanita itu pergi dari hadapannya. Namun sambil tersenyum dan meyakinkan wanita itu bersikukuh jika dirinya merupakan keturunan dari Count Brienne yang asli. Lalu pelayan itu pun membawakan surat jaminan dari penyihir bahwa dia memang benar-benar anak kandung dari keluarga Brienne. Kemudian wanita itu pun menunjuk ke arah Estelle dan berujar bahwa dirinya memang anak kandung keluarga Brienne walaupun tertukar dengan putri seorang pelayan itu. Mendengar semua itu, Estelle pun syok tak bisa berkata-kata. Namun kabar baiknya, Estelle mendapatkan ingatannya kembali yang sempat terlupakan. Ingatan itu tentang sebuah novel yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya. Dan kini dirinya masuk ke dalam cerita novel tersebut. Novel itu bercerita tentang seorang gadis miskin yang berubah takdirnya. Kisah Cinderella Lady Seria Brienne. Dan saat ini dirinya berperan sebagai sebuah alat pengarah untuk masa lalu yang malang dari sang pemeran utama. Seakan memecahkan lamunan Estelle, Lorelia pun membenarkan jika wanita itu adalah anaknya dan datang memeluknya. Dan dengan ekspresi yang kesal, Lorelia pun mengatakan jika mana mungkin Estelle si hantu putih itu merupakan keturunan dari keluarga Brienne. Dan merasa menyesal karena dirinya tak merasa curiga sama sekali. Kemudian, Ardente mendatangi Estelle dan mengatakan bahwa seharusnya Estelle sudah memahami situasinya. Karena keluarga Brienne memiliki kehormatan, maka Estelle akan diberikan pelayan untuk menemaninya. Dan jika sudah keluar dari rumah ini, maka mereka sudah menjadi orang asing. Lalu, detik itu juga Estelle pun diusir dari rumah itu. Terlihat Estelle pun meninggalkan kediaman Brienne memakai pakaian seadanya bersama dengan beberapa pelayan dengan kondisi cuaca yang bersalju lebat. Para pelayan itu pun saling berbincang dan menyalahkan Estelle. Karena dari yang mereka dengar, Estelle merupakan anak seorang pelayan, jadi tak layak lagi dipanggil Nona.
Mendengar obrolan para pelayan itu, Estelle pun merasa sedih dan tak berdaya. Lalu setelah itu mereka pun bergegas pergi meninggalkan rumah Brienne. Namun, Estelle terlihat berada di paling belakang, tak bisa mengikuti para pelayan yang jalannya lebih cepat darinya. Dalam hati, Estelle pun merasa mungkin karena penyakit putihnya menyebabkan kakinya tak bisa digerakkan dan kepalanya terasa pusing. Kemudian seorang pelayan memintanya untuk segera bergegas. Namun pelayan lainnya menyuruh agar tak memperdulikan Estelle. Karena gara-gara Estelle lah mereka diusir dari kediaman Brienne dan mereka pun berencana untuk meninggalkan Estelle sendirian. Estelle pun hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa ditinggalkan seperti itu. Tak lama setelah itu, Estelle pun jatuh pingsan di tengah badai salju. Beruntung dia ditemukan oleh seorang pria yang sedang lewat di dekat Estelle yang sedang pingsan. Awalnya pria itu mengira jika Estelle sudah tak bernyawa. Namun tiba-tiba Estelle terbatuk yang menandakan dia masih hidup. Pria itu pun segera mendatangi Estelle dan mengambil obat dari balik bajunya. Pria itu pun meminumkan obat itu ke Estelle dengan cara beradu bibir. Karena khawatir jika obatnya tak bisa tertelan jika tak dibantu. Kemudian dia menggendong Estelle menuju ke sebuah rumah besar di dekatnya, lalu meninggalkan Estelle di sana. Lalu keesokan harinya ada seorang pelayan yang berjalan tergesa-gesa di dalam rumah memanggil tuannya. Pelayan itu memanggilnya Tuan Allonde. Dengan ceria dan melambaikan tangannya, Allonde pun mengucapkan selamat pagi dan memanggilnya kakek. Setelah itu, si kakek pelayan itu pun berujar jika dirinya ingin mengatakan sesuatu kepada Allonde, yaitu semalam dirinya menemukan seorang wanita tergeletak di depan pintu rumah. Mendengar hal itu, Allonde pun menanggapinya dengan mengatakan jika dirinya mengira kakaknya yang sifatnya keras seperti batu itu pulang membawa seorang kekasih. Lalu sang kakek menceritakan jika semalam ada pria berambut hitam yang meninggalkan seorang gadis di depan rumah seperti anak anjing, dan menanyakan apakah kakek menerimanya. Kakek pelayan itu pun mengangguk dan membenarkan pertanyaan dari Allonde itu. Allonde pun memuji tindakan kakek pelayan dan menanyakan posisi wanita itu sekarang ada di mana kepada kakek pelayan. Kakek pelayan tak menjawabnya, namun langsung menuju ke sebuah kamar bersama dengan Allonde. Kakek pelayan pun mengetuk pintu, namun tak ada jawaban apapun dari sana. Jadi, mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Allonde pun agak terkejut karena wanita itu terkena penyakit putih. Tak hanya itu, badannya juga sangat kurus. Kemudian dalam hati kakek pelayan berujar bahwa penyakit putih tak banyak diketahui dan kebanyakan orang menganggapnya sebagai penyakit menular. Dan kemungkinan tuannya itu sudah mengetahuinya. Allonde pun menanyakan kondisi wanita itu kepada kakek pelayan. Lalu kakek pelayan pun menjelaskan bahwa demamnya sudah turun drastis dan juga sudah melewati kondisi kritisnya. Jadi saat ini hanya tinggal menunggunya sadar serta membuka matanya saja. Mendengar penjelasan itu, Allonde pun merasa lega serta menyuruh kakek pelayan untuk menambahkan dokter yang berjaga. Dan kakek pelayan pun menyanggupinya. Kemudian saat ini, Estelle mengira jika dirinya sudah pindah alam karena merasakan rasa hangat. Tak berselang lama dirinya merasa kaget saat membuka matanya. Tiba-tiba dia berada di dalam kamar yang sangat mewah. Padahal sebelumnya dirinya pingsan di tengah salju. Setelah itu terdengar ketukan di pintu dan Allonde pun masuk ke sana sambil mengatakan rupanya kau sudah bangun. Lalu Allonde mendekati Estelle untuk mengecek demamnya sudah turun atau belum. Namun Estelle salah paham dengan hal itu karena mengira dirinya akan dipukul oleh Allonde. Tak hanya itu, Estelle pun terkejut karena Allonde menyentuh dirinya dengan tangannya yang mengingatkannya pada kenangan buruk tentang perlakuan di keluarganya dahulu, yang seakan-akan tertular penyakit putihnya jika bersentuhan dengan dirinya. Lalu sambil menatap kosong ke arah Allonde, Estelle pun berujar dalam hati jika kemungkinan dia belum tahu tentang penyakit putih yang dideritanya.
Melihat hal itu, Alonde pun bingung dan seorang pelayan wanita berujar jika kemungkinan tubuhnya masih belum pulih. Kemudian Alonde mengatakan kepada Estelle bahwa dia harus berbaring lebih lama lagi agar kondisinya segera membaik. Mendengar hal itu, Estelle pun kaget dengan perlakuan dari Alonde itu. Lalu menanyakan kepadanya saat ini dirinya ada di mana. Alonde pun mengatakan jika dia saat ini berada di kediaman Duke Valois. Diketahui bahwa Duke Valois merupakan keluarga dengan api merah yang telah melindungi kekaisaran sejak awal berdirinya kekaisaran. Dan rambut merah merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh keluarga Valois. Mendengar dirinya berada di kediaman Valois, Estelle pun bingung dan terkejut. Kemudian Alonde pun memperkenalkan dirinya kepada Estelle dengan berkata, "Namaku Alonde Noir de Valois, putra kedua dan anak ketiga dari keluarga Valois." Lalu Alonde pun menanyakan siapakah namanya kepada Estelle. Mendengar identitas Alonde, Estelle pun terkejut dan merasa takut jika memberitahukan nama aslinya kepada Alonde. Namun karena tak ingin berbohong kepada orang yang telah menyelamatkannya, Estelle pun memberikan nama aslinya dengan berkata, "Nama saya Estelle Brienne." Walaupun dengan agak geram dalam hati berujar bahwa saat ini dirinya bukan lagi merupakan keluarga Brienne. Setelah mengetahui nama Estelle, Alonde pun berujar jika Estelle bisa tinggal di rumahnya untuk sementara waktu sampai kondisi tubuhnya membaik, dan mengajaknya agar berteman dengan baik sambil menyodorkan tangannya mengajak bersalaman. Akan tetapi Estelle pun ragu ingin menyambut tangan Alonde karena dirinya takut menularkan penyakitnya. Namun Alonde pun berkata jika tubuhnya sehat, jadi tak akan tertular penyakit flu itu. Akhirnya mereka pun bersalaman walaupun Estelle masih merasa ragu dan takut akan menularkan penyakit putihnya. Kemudian beberapa hari semenjak Estelle tinggal di kediaman Valois, terlihat Estelle sedang berada di meja makan. Di sana dia dilayani oleh pelayan wanita yang menginfokan jika menu makanan hari ini adalah sup penyu. Lalu menambahkan jika kemungkinan Nona Estelle merasa muak hanya makan sup saja selama beberapa hari. Namun, dokter sudah membolehkan makan roti gandum dalam porsi yang cukup mulai besok. Sambil tersenyum, Estelle pun mengatakan jika dirinya tak muak sama sekali karena rasanya selalu enak setiap kali memakannya. Dan juga ini pertama kalinya dirinya makan sup yang seenak itu. Pelayan itu pun senang dan juga mengatakan jika sebenarnya kepala koki sempat khawatir jika Nona Estelle tak menyukainya. Namun terjadi sedikit insiden yang tak terduga. Salah seorang pelayan bernama Emma tak sengaja menyentuh tangan Estelle dan mengeluarkan ekspresi yang dingin dan juga mengipas-ngipaskan tangannya yang bersentuhan dengan Estelle. Melihat hal itu, pelayan yang mengobrol dengan Estelle menegurnya karena bersikap tak sopan kepada Estelle. Dia pun menyuruh Emma keluar dan akan memberinya hukuman. Setelah itu, pelayan yang menemani Estelle pun meminta maaf karena Emma kurang pandai melayani serta bersikap tidak sopan karena masih baru. Dan dirinya akan mendidiknya dengan keras agar tak melakukan kesalahan lagi. Tak mempermasalahkan hal itu, Estelle pun menjawab tidak apa-apa. Lalu dalam benaknya dia berkata jika bukan karena mereka, dirinya saat ini pasti sudah tak bernyawa lagi. Meskipun berawal dari rasa kasihan, tapi inilah pertama kali dirinya mendapatkan perlakuan sebaik ini. Lalu dalam hati menambahkan jika bolehkah dirinya merasa sebahagia ini. Kemudian tiba-tiba Estelle memanggil pelayan yang bersamanya dengan menyebut namanya, yaitu Audrey. Dirinya menanyakan kenapa hari ini berisik sekali. Apa ada sesuatu yang akan terjadi? Menjawab hal itu, Audrey pun mengatakan jika hari ini tuan muda kedua akan kembali ke rumah. Dan menambahkan jika Nona Estelle tak usah khawatir karena tuan muda kedua juga orangnya sangat baik. Dengan agak murung dan pikiran yang berkecamuk, Estelle pun menanggapi Audrey dengan berkata baik. Namun dalam hatinya dia khawatir jika kemungkinan pemikiran tuan muda kedua berbeda dengan Alonde. Kemungkinan itu bisa jadi dirinya akan diusir dari tempat ini.
Lalu Estelle pun memutuskan sebelum dirinya pergi dari tempat itu, dia ingin berterima kasih sekali lagi kepada Tuan Alonde. Setelah itu Estelle pun melihat keluar jendela. Dia melihat Tuan Alonde sedang mengobrol dengan seseorang. Namun terlihat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Estelle pun berteriak memanggil nama Tuan Alonde yang membuat Audrey kaget dan berlari mendekati Estelle. Melihat kondisi tuannya dalam hati, Audrey pun berujar jika saat ini Tuan Alonde sedang menunjukkan tanda-tanda akan kehilangan kendali. Dan kondisinya akan berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia meminta Estelle agar tak pergi kemana-mana. Akan tetapi semua itu sudah terlambat karena Estelle sudah berlari mendatangi Alonde. Saat sedang di depan Alonde, Estelle merasa jika saat ini Alonde sedang merasakan gejala kekuatan berlebih. Lalu berlari ke arah Alonde dan langsung memeluknya sambil berujar agar Alonde jangan bergerak. Sambil menepuk-nepuk punggung Alonde, Estelle juga menambahkan jika saat kelebihan kekuatan, Alonde harus tetap tenang dan sebisa mungkin tak menggerakkan tubuhnya. Akan tetapi Estelle merasa jika Alonde terlalu berat dan membuatnya terhuyung, lalu akhirnya mereka pun ambruk terjatuh dengan posisi Alonde yang pingsan menimpa tubuh kurus Estelle hingga membuatnya pusing. Hal itu membuat Audrey dan para pelayan lain khawatir. Tak hanya itu, seorang laki-laki yang kemungkinan merupakan tuan muda kedua pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Estelle dan menanyakan apakah Estelle merupakan tamu dari Alonde, adiknya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.